Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan sebelumnya, Anda sudah menunjukkan progres terkait dengan proyek, mulai dari saat UTS menunjukkan hasil produk proyeknya, kemudian kita lanjutkan dengan menunjukkan hasil akurasi di pertemuan-pertemuan setelahnya ya. Nah, di beberapa pertemuan terakhir ini berarti Anda mulai kita arahkan untuk menulis sebuah artikel ilmiah. Ya, untuk proses penulisan artikel ilmiah ini Anda boleh menggunakan format jurnal manapun. Ya, tapi nanti di pertemuan ke-15 gitu, nanti yang Anda tunjukkan kepada saya adalah bukti submitnya ya, bukti submitnya dengan menunjukkan screenshot, kemudian memberikan username dan password untuk proses submitnya gitu. Oke, sekarang sebelum menuju ke sana Anda kan berarti harus punya file yang harus Anda buat dulu ya. Nah, untuk membuatnya ini secara umum itu Anda tuliskan judulnya, pastikan formatnya sesuai dengan template gitu. Kemudian tuliskan nama dari kelompok Anda. Kemudian supaya ini nanti harapan saya bisa Anda gunakan sebagai rekognisi mungkin ya. Jadi submit di Sinta 3 ya. Bukti harus di Sinta 3 ya. Kalaupun tidak diterima, tidak ada permasalahan, tidak ada balasan, tidak ada masalah, tetapi minimal harus disubmit dulu. Lalu nanti untuk yang terakhir gunakan nama saya supaya ini ada dosen yang tujuannya untuk memvalidasi bahwa oh ini dulu pernah diajar oleh dosen yang bersangkutan, sehingga nanti misalnya ini Anda pakai untuk rekognisi, itu harapannya bisa direkognisi kalau di Sinta 3 gitu ya. Maka nanti Anda buat abstraknya. Pada contoh yang saya tampilkan ini abstraknya adalah abstrak dalam bahasa Inggris. Maka dilihat di panduannya, nanti mungkin bisa jadi abstrak yang diminta bukan dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk biasanya di bab pertama ini yang diminta adalah bab pendahuluan. Maka di dalam bab pendahuluan ini Anda harus menjelaskan beserta menunjukkan referensinya. Pada beberapa jurnal itu bisa jadi proses checking referensinya itu meminta dalam bentuk menuliskan seperti skripsi ya, menuliskan misalnya Hakim, 2015. Ada juga yang formatnya pakai numbering, hanya menuliskan untuk referensi ini kita beri kesepakatan inisial ID 1. Jadi kurung kotak 1, kurung kotak 2 diurutkan berdasarkan kemunculan tulisannya ya. Nah, ini Anda jelaskan misalnya dengan judul ini ya, klasifikasi citra digital bumbu rempah-rempah dengan algoritma CNN. Maka yang harus Anda munculkan, kenapa rempah-rempah itu dibutuhkan. Berarti cerita dulu dong, kekayaan rempah-rempah Indonesia itu banyak misalnya. Tidak usah terlalu panjang ya untuk bagian sini. Karena menurut saya itu tidak terlalu penting gitu ya. Nah, nanti yang penting adalah Anda menjelaskan di dalam paragraf-paragraf terakhir bahwa perkembangan keilmuan di dalam computer vision itu ataupun di machine learning itu berkembang ya. Jadi ini contohnya perkembangan keilmuan. Nih. Nah, setelah Anda bicara bahwa terjadi perkembangan keilmuan, kita bisa manfaatkan misalnya dalam ranah misalnya untuk mengklasifikasi rempah-rempah. Nah, ketika tadi sudah Anda jabarkan, maka algoritma Anda, apa yang Anda bidik, Anda jelaskan dan disampaikan apa keunggulannya, gitu ya. Harus wajib ada referensinya, gitu. Kemudian pada penelitian ini mau klasifikasi apa dijelaskan ulang dengan berapa kategori, kemudian tujuannya untuk mengetahui apa. Di sini kita sepakati saja bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui akurasi, presisi, dan recall dari model yang Anda usulkan, gitu ya, pada ranah masalah di kelompok masing-masing. Oke, di bab keduanya kita buat tinjauan pustaka. Ya, di tinjauan pustaka yang dijelaskan minimalnya adalah tentang apanya itu misalnya kalau kita bicara tentang, jadi citra digital ini nggak penting ya, tolong tidak usah dituliskan. Jadi yang harus ada adalah algoritmanya di sini ya. Misalnya Anda bicara tentang CNN, ya berarti bagaimana dasar teori dari CNN-nya. Gitu. Oh, di dalam CNN ada yang namanya fitur learning. Fitur learning itu apa? Oh, ada convolution metric gitu ya. Nah, khusus untuk mata kuliah
mesin learning yang saya minta judulnya adalah perbandingan ya. Jadi perbandingan metode bla 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 apa dan apa ya, semua yang sudah Anda praktekkan pada pertemuan sebelumnya pada klasifikasi data apa, gitu aja. Maka nanti di dasar teori yang dimunculkan adalah dasar-dasar teori yang mendukung metode-metodenya tadi. Misal, Anda tadi membandingkan KNN, CNN, kemudian K-means, kemudian ada lagi misalnya apa ya, misalnya kemarin yang sudah dibahas PCA, LDA gitu ya. Nah, silahkan Anda jabarkan secara singkat saja, tidak usah berbelit-belit, dan pastikan ada referensinya gitu ya. Nah, khusus untuk mata kuliah computer vision, maka metodenya kan hanya satu, begitu ya. Metodenya hanya satu, sehingga yang dijelaskan ya hanya metodenya saja itu. Oke, kemudian nanti di metode penelitian itu Anda buat gambaran ya. Anda buat gambaran seperti apa metodenya gitu. Saya mungkin punya beberapa contoh yang lain. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, ini ada contoh yang menurut saya jauh lebih bagus dari yang saya tunjukkan sebelumnya tadi. Nah, di dalam contoh di sini itu di metode penelitiannya menunjukkan alur ya, bagaimana data tadi diproses. Oh, misalnya ada pre-processing. Apa pre-processingnya misalnya? Kemudian ada data peta. Misalnya ini kan kasusnya, contoh yang saya tampilkan itu adalah mengklasifikasi gambar peta gitu. Kemudian mengaplikasikan, kemudian jadi ada gambaran sistemnya. Jadi nanti di setiap proses itu ada proses gambarannya. Oh, tadi cara pertama saya ada pre-processing. Maka di pre-processingnya gimana flowchartnya, itu lebih mudah dalam Anda menjelaskan. Gitu. Oh, kemudian misalnya ada pre-processing, datanya di gini kan. Kemudian flowchartnya ketika konversi data, misalnya oh ini ada datanya di apakan begitu ya. Itu lebih mudah untuk dijelaskan ketimbang tidak ada penjelasan sama sekali. Gitu. Tadi mana ya? Oke, dalam contoh ini itu dia kan membentuk tahapannya 1, 2, 3. Walaupun saya lihat ini kurang bagus ya. Gitu. Jadi ini contoh yang menurut saya tidak jelas. Nah, yang penting itu sebenarnya di awal di metode Anda yang bagusnya di sini adalah diceritakan dulu datanya. Oh, datanya diambil dari mana? Kalau dari Kaggle datanya apa? Atau kalau mengambil sendiri berapa jumlah datanya? Oh, misalnya tadi mengambil data sendiri, foto misalnya untuk deteksi wajah gitu ya. Deteksi wajah itu ada berapa anaknya, itu dijelaskan menjadi berapa foto, kemudian data ujinya berapa, contohnya seperti ini, oh totalnya ada berapa nih, 300, kemudian kategorinya ada berapa, setiap kategori ada berapa citra, terus ke Anda bagi 2, misalnya ada data training, testing, mungkin Anda tambahi dengan validasi. Kemudian perbanding training sama validasi dan testing berapa banding berapa. Nah, itu Anda jelaskan dulu di awal. Baru setelah itu ada metodologi penjelasan tahapan flowchart-flowchartnya itu seperti apa. Saya sangat tidak menyarankan seperti ini ya. Ini karena contoh yang menurut saya tidak bagus gitu. Tapi saya mau menunjukkan ke Anda ini loh contoh yang tidak bagus gitu misalnya. Nah, di sini ada hal yang nggak bagusnya itu di mana? Dia tidak menunjukkan akurasi metode perhitungan evaluasinya. Jadi harusnya di sana muncul tuh metode perhitungan akurasinya berapa, presisinya berapa, recall-nya berapa. Itu yang nanti masuk di hasil dan pembahasan. Gitu ya. Nah, jadi ini contoh yang kurang bagus. Jadi di hasil dia malah menceritakan proses resize. Nah, ini malah salah yang seperti ini. Jadi sebaiknya tidak dilakukan penggambaran atau penulisan semacam ini. Jadi yang digambarkan ya cerita tentang hasilnya, gitu ya. Jadi yang dia tuliskan di sini itu sebenarnya masih cerita
ya, tahap preprocessingnya begini, itu sebenarnya masuknya ke metode gitu ya. Jadi kalau Anda mengikuti ini, caranya seperti ini, maka hati-hati dalam mencontoh contoh yang nanti saya upload ya. Karena yang di sini di hasilnya itu malah memuat metodenya gitu. Padahal itu nggak perlu gitu ya. Nah, ini baru yang muncul di hasilnya ya. Nah, hasilnya kan keluar, oh aktual kelasnya seperti ini, data testingnya nanti hasilnya seperti ini. Maka bagaimana confusion matrix-nya? Ya, kemudian di sini harusnya ada muncul akurasi, presisi, dan recall-nya. Ini gimana kok bisa dapat rumus akurasi 88,89? Padahal di cerita sebelumnya itu tidak ada rumusnya. Maka nanti ketika Anda menuliskan, silahkan Anda tulis dahulu ya dalam rumusnya itu gimana. Misalnya Anda cerita akurasi, Anda cerita presisi, Anda cerita recall, maka berapa begitu ya hasilnya gitu. Itu rumusnya mana gitu. Maka rumus masuk di metode, hasilnya Anda tampilkan di hasil. Baru tadi kesimpulan itu menjawab tujuannya. Oh, tujuan saya yang kita sepakati adalah menguji akurasi, presisi, recall pada metode apa tadi, pada klasifikasi bla 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 sesuai dengan proyek masing-masing. Maka kesimpulannya adalah menampilkan berapa hasil akurasi, presisi, recall gitu ya. Itu yang nanti harus Anda tuliskan, dan di daftar pustaka minimal Anda menggunakan 10 daftar pustaka gitu ya. Jadi silakan Anda baik-baik menggabungkan atau mencari referensi-referensi yang sejenis untuk dimasukkan di daftar pustaka. Saya pikir itu ya untuk materi di hari ini. Maka nanti di minggu depan saya mengharapkan Anda untuk menampilkan hasil dari paper yang sudah ditulis. Oke, saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.